Oke, selamat pagi semuanya, rekan-rekan dan Ibu Yeni. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu yang pertama ada materi PPN. Berikut anggota kelompoknya saya sendiri. Oke. Di sini PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahapan proses produksi dan distribusi pada barang atau dan jasa. Jadi PPN ini dibebankan pada nilai tambah yang terjadi di setiap tahap tersebut. Contohnya, ketika seorang produsen membeli bahan baku, dia akan dikenakan PPN atas bahan baku tersebut. Kemudian, ketika produsen tersebut memproduksi barang dan menjualnya kepada distributor juga akan dikenakan PPN atas nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi tersebut. Selanjutnya ada manfaat. PPN memiliki manfaat-manfaat penting. Yang pertama, ada membiayai pembangunan negara, yaitu uang hasil penerimaan PPN digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Dengan kata lain, PPN membantu pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada meningkatkan pendapatan negara, yaitu PPN merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan. Pendapatan negara yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan daya saing. Dengan adanya PPN, pemerintah dapat memberikan insentif bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Hal ini dapat meningkatkan daya saing produk dan layanan dalam negeri di pasar internasional. Selanjutnya, mendorong konsumsi. PPN dapat mendorong konsumsi masyarakat karena sebagian besar barang dan jasa dikenakan PPN. Hal ini dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, menciptakan keadilan. Meskipun PPN dikenakan pada setiap orang, sistem pengkreditan pajak memungkinkan pengusaha untuk mengkreditkan PPN masukan dari PPN pengeluaran, sehingga beban PPN menjadi lebih adil. Oke, selanjutnya di sini ada objek. PPN dikenakan pada pengusaha kena pajak atau PKP. PKP itu adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP. Dan jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Berikut ciri-ciri PKP. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang melibatkan penjualan barang atau jasa. Yang kedua, menyerahkan PKP atau JKP yang dikenakan PPN. Yang ketiga, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, memiliki izin usaha yang sah. Dan yang terakhir, memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Selain PKP, ada juga non-PKP. Non-PKP tidak diwajibkan memungut PPN, namun mereka tetap harus membayar PPN jika membeli barang atau jasa yang dikenakan PPN. Oke, selanjutnya beberapa produk yang tidak dikenakan PPN. Beberapa jenis barang dan jasa dibebaskan dari PPN.
karena berbagai alasan, sebagai kebutuhan pokok, kepentingan sosial, atau untuk menghindari pajak ganda. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, barang kebutuhan pokok. Contohnya seperti ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Terus juga ada gula kristal, selanjutnya ada barang yang diimpor oleh UMKM. Itu barang dan bahan atau mesin yang diimpor oleh UMKM dengan menggunakan kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Terus ada barang yang merupakan objek pajak daerah, contohnya seperti uang, emas batangan, dan surat berharga. Selanjutnya ada jasa. Jasa itu ada banyak. Yang pertama ada jasa kesehatan, yaitu jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jasa pendidikan, yaitu ada seperti guru. Jasa sosial ada jasa pemadam kebakaran. Selanjutnya jasa keagamaan, yaitu ada jasa pelayanan rumah ibadah. Jasa keuangan itu ada jasa asuransi. Jasa angkutan umum itu ada alat angkut di air maupun udara seperti kereta api, kapal laut, kapal penangkapan ikan, dan pesawat udara. Dan ada juga jasa yang disediakan oleh pemerintah, contohnya seperti jasa pemberian izin bangunan atau IMB, terus pemberian nomor wajib pokok pajak atau NPWP, dan pembuatan KTP. Yang terakhir ada dasar hukum. Dasar hukum PPN di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan undang-undang, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Undang-undang ini merupakan dasar utama yang mengatur tentang PPN, termasuk objek PPN, tarif PPN, mekanisme perhitungan, dan kewajiban PKP. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. UU HPP ini merupakan revisi dari UU PPN dan PPNBM yang mengatur tentang perubahan tarif PPN, mekanisme pengendalian pajak, dan beberapa ketentuan lain terkait PPN. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Itu isinya merupakan undang-undang dasar yang mengatur tentang PPN dan PPNBM. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek PPN, termasuk definisi PPN dan PPNBM, objeknya, tarifnya, tata cara pemungutannya, kewajiban PKP, dan sanksi bagi pelanggaran. Berikutnya ada unsur-unsurnya. Perhitungan PPN melibatkan beberapa unsur penting yang saling terkait. Berikut yang pertama ada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Itu DJP merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penerapan sistem perpajakan di Indonesia. DJP menetapkan peraturan dan kebijakan terkait PPN, termasuk tarif PPN, objek kena pajak, dan mekanisme perhitungan. DJP juga menyediakan platform online seperti e-faktur untuk memfasilitasi pengelolaan faktur, pajak, dan pelaporan PPN oleh PKP. Selanjutnya ada tarif PPN.
Tarif PPN adalah presentasi yang diterapkan pada dasar pengenaan pajak atau DPP untuk menentukan jumlah PPN yang terutang. Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11%. Tarif PPN yang bervariasi untuk jenis barang atau jasa tertentu seperti barang mewah atau barang berkebutuhan pokok. Selanjutnya ada faktur pajak. Faktur pajak merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh PKP untuk mencatat transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan PPN. Faktur pajak ini berisi informasi penting seperti nama PKP, nomor NPWP, tanggal transaksi, jenis barang atau jasa DPP, PPN, dan total tagihannya. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran PPN dan digunakan untuk mengklaim kredit pajak masukan. Di sini ada dua jenis faktur pajak. Yang pertama faktur pajak masukan, yaitu diterbitkan oleh penjual kepada pembeli, berisi informasi penting tentang PPN yang dibebankan pada pembelian barang atau jasa. Yang kedua, faktur pajak keluaran, diterbitkan oleh penjual kepada pembeli, berisi informasi tentang PPN yang dibebankan pada penjualan barang atau jasa. Dan yang keempat, ada dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP ini adalah nilai yang menjadi dasar perhitungan PPN. DPP juga bisa harga jual, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Berikutnya kita masuk ke pajak. Pajak ada pajak masukan dan pajak keluaran, merupakan dua konsep penting dalam sistem PPN yang terkait. Yang pertama ada pajak masukan. Pajak masukan adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha atau PKP ketika mereka membeli barang atau jasa yang dikenakan PPN. Contohnya, seorang PKP membeli suatu bahan baku seharga 100.000 dengan PPN 11%. PPN yang dibayar atas pembelian bahan baku tersebut adalah 11.000. Ini adalah contoh dari PPN masukan. Fungsinya itu digunakan untuk mengklaim kredit pajak pada saat menghitung PPN terutang. Selanjutnya ada pajak keluaran. Pajak keluaran adalah PPN yang dibebankan oleh PKP ketika mereka menjual barang atau jasa yang dikenakan PPN. Contohnya, PKP yang sama menjual produk yang dibuat dari bahan baku tersebut seharga 200.000 dengan PPN 11%. PPN yang dibebankan kepada penjual tersebut adalah 22.000. Itu termasuk contoh PPN keluaran. Fungsinya dia menjadi bagian dari harga jual barang atau jasa dan disetorkan kepada negara. Selanjutnya hubungan pajak masukan dan pajak keluaran. Yang pertama ada pengkreditan pajak, yaitu PKP dapat mengkreditkan PPN masukan dari PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Hal ini berarti bahwa PKP dapat mengurangi PPN yang harus disetorkan ke negara dengan jumlah PPN masukan yang telah dibayarkan. Selanjutnya PPN terutang. PPN terutang merupakan selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan, disebut PPN terutang. Jika PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, maka PKP wajib menyetor selisihnya kepada negara. Jika PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran, maka PKP dapat mengajukan restitusi atau pengembalikan PPN atau mengkreditkan selisihnya untuk masa pajak berikutnya. Oke, selanjutnya ada contoh soalnya. PT HIJ adalah PKP yang bergerak di bidang penjualan elektronik di Tangerang. Selama bulan Juli tahun 2023 melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama,
penjualan langsung ke konsumen sebanyak 1,4 M. Yang kedua, penyerahan barang elektronik kepada Pemkot Tangerang sebesar 440 juta, itu sudah termasuk PPN. Selanjutnya, menyumbang ke panti asuhan 1 buah TV seharga 4 juta termasuk keuntungan sebesar 400.000. Selanjutnya, membangun gudang elektronik seluas 500 meter persegi di kawasan pergudangan sendiri, totalnya 350 juta. Selanjutnya, terdapat transaksi tambahan selama bulan Juli sebagai berikut. Yang pertama, mengimpor barang elektronik dari Amerika seharga 100.000 US dollar, asuransinya 1.000, ongkos angkut ke Tangerangnya sebesar 2.000 US dollar, bea masuknya sebesar 10% dari CIF, dan bea masuk tambahan sebesar 4% dari CIF. Itu termasuk memiliki API dan barang elektronik tersebut. Oke. Termasuk barang mewah dengan tarif 30% diasumsikan kurs pajak terhadap US dollar sebesar 7.200 rupiah. Selanjutnya, membeli sebuah mobil box pengangkut barang seharga 220 juta dan sebuah mobil sedan untuk direktur sebesar 330 juta. Harga kedua kendaraan tersebut sudah termasuk PPN. Jadi yang pertama kita hitung PPN yang penjualan langsung ke konsumen sebanyak 1,4 miliar, itu dengan dikalikan 11%, hasilnya 154 juta. Selanjutnya, penyerahan barang elektronik pada Pemkot Tangerang sebesar 440 juta sudah termasuk PPN. Pertama kita nyari di PP-nya, itu 110 dikali 100 dikali per 110 kali 440 juta, itu hasilnya 400 juta. Lalu kita kalikan PPN 11% yang hasilnya 44 juta. Selanjutnya, yang menyumbangkan ke panti asuhan 1 TV seharga 4 juta, keuntungannya 400.000, kita kurangi harga TV-nya dan dengan keuntungannya dengan dihasilkan 3.600.000, lalu dikalikan 11% yang hasilnya 396.000 PPN-nya. Selanjutnya, membangun gudang, kita di PP-nya kali 20% yang hasilnya jadi 70 juta, lalu dikalikan 11% dan PPN-nya ada di angka 7.700.000. Dan ini biaya transaksi selama bulan Juli. Itu ada biaya 100.000 dolar dikalikan dengan asumsi 7.200 rupiah yang hasilnya 720 juta. Terus ada asuransi dengan harga 1.000 dolar dengan asumsi 7.200 rupiah, kita kalikan yang hasilnya jadi 7.200. Selanjutnya ada pengiriman atau kargo yang biayanya 2.000, kita kalikan asumsinya 7.200 yang hasilnya 14.400.000. Terus juga ada total chief yaitu 741.600.000, bea masuk tambahan 29.664.000, nilai impor ada 845.424.000. Lalu kita kalikan nilai impornya dengan PPN 11% yang hasilnya 92.996.640 rupiah. Jadi kita menghitung pembelian mobil boxnya, kita kalikan dengan DPP ya, dengan 100 per 110 yang hasilnya ada di 200 juta, lalu kita kalikan dengan PPN 11% ada di 22 juta PPN-nya, dan
mobil sedan untuk direktur yang PPN-nya ada di angka 33 juta, salah ketik. Lalu kita totalkan, PPN keluar ada di angka 206.096.000 rupiah, PPN masukan ada di angka 114.966.640 rupiah, dan ini ada PPN yang harus dibayarkan yaitu 318.062.640 rupiah. Sekian presentasi dari saya tentang PPN. Terima kasih.